idghamu kulli sakinin qad wajaba fi mislihi ka qawlihi izzahaba wa kis ala hada siwa wawin tala dhamman wa ya'in ba'da kasrin yujtala min nahwi fi yawmin liya'in azharu wal wawi min nahwi isbiru wa sabiru watta'u fi dalin wa ta'in asbatu idghamaha najwu ujibat da'watu wa amana ta'ifatun wa adghamu azzala fi dha'i binahwi zalamu waddala fit ta'i bilam tirai wala mahal wa bal wa qul firra'i mithlu laqad taba wa qul rabbihkimu wal kullu jaa bittifaqin fa'lami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman sahiha birahmatika ya arhamar rahimin. Berjumpa lagi dengan saya Evita Agustina dalam kelas online pendidikan dunia. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bab idgham. Kita akan belajar macam-macam idgham. Oke, simak terus video ini, jangan sampai ketinggalan dan jangan lupa untuk mencatat di buku diniyah kalian. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas macam-macam idgham. Ada 3 pembagian idgham. Yang pertama yakni idgham mutamathilain, yang kedua idgham mutajanisain, dan yang terakhir atau yang ketiga adalah idgham mutaqariban. Kita akan membahas satu persatu. Namun dalam pertemuan kali ini kita akan membahas nadom-nadom yang ada di referensi kita, yakni di kitab Syifaul Jinan. Perlu diketahui bahwasanya di dalam kitab Syifaul Jinan, pembagian idgham itu dibagi menjadi 2 macam, yakni idgham misli dan idgham jinsi. Jadi hanya ada 2 di referensi kitab Syifaul Jinan. Kemudian idgham misli terlebih dahulu. Apa sih idgham misli itu? Kita membahas terlebih dahulu apa itu idgham misli. Secara bahasa kita merinci terlebih dahulu apa itu idgham dan apa itu misli. Jadi idgham itu seperti di pertemuan sebelumnya, idgham artinya memasukkan, kemudian misli artinya sama ya, 2 huruf yang sama. Kemudian secara istilah, idgham misli adalah apabila ada huruf yang sama atau huruf yang kembar, yang satu mati, yang kedua hidup. Nah, itu disebut idgham misli. Dan cara membacanya yakni memasukkan ke huruf yang kedua. Contoh, dal mati ketemu dal hidup. Izzahaba. Nah, contohnya adalah izzahaba. Cara membacanya memasukkan ke huruf yang kedua. Jadi seolah-olah dal itu bertasydid. Hurufnya ganda ya, sama. Kaf mati bertemu kaf hidup. Yudrikum. Nah, membacanya memasukkan ke huruf yang kedua. Jadi patokan dari idgham misli adalah 2 huruf yang sama ya.
Namun di sini di dalam idgham misli ini ada pengecualian cara membacanya. Dan contoh yang akan saya berikan ini adalah contoh yang dibaca idhar. Ada idgham misli namun dibaca idhar. Contohnya yakni apabila ya sukun jatuh setelah harokat kasro. Ya mati bertemu ya hidup, dan ya mati tersebut jatuh setelah harokat kasro. Contohnya fi yaumin, fi yaumin. Nah, jadi tidak dibaca idgham, namun dibaca idhar ya, dibaca jelas. Itu adalah salah satu pengecualian dari idgham misli. Cara membacanya adalah dimatobi'ikan terlebih dahulu, yakni kata fi, kemudian ya, fi yaumin. Nah, seperti itu adalah pengecualian dari idgham misli yang tidak diidghamkan namun diidharkan. Kemudian ada pengecualian lagi, idgham misli yang dibaca idhar. Wawu mati bertemu wawu hidup. Wawu mati tersebut jatuh setelah harokat dhammah. Nah, itu adalah idgham misli yang dibaca idhar. Nah, beda kan ya. Contohnya isbiru wasobiru, isbiru wasobiru. Jadi membacanya tidak idgham, tidak memasukkan, bukan isbiru wasobiru. Jadi dalam konteks ini matobi'i tetap dibaca dengan jelas. Artinya tidak menghilangkan matobi'i, tapi masih terdapat matobi'i ya, itu. Oke, kemudian yang kedua yakni idgham jinsi. Idgham jinsi adalah secara bahasa idgham artinya memasukkan, kemudian jinsi itu jenisnya yang berbeda. Tadi kan hurufnya sama semua ya dan berdekatan. Namun di sini idgham jinsi itu hurufnya berbeda. Secara istilah, idgham jinsi secara istilah apabila ada dua huruf, yang satu mati, yang satu hidup. Dua huruf tersebut sama makhraj, keluarnya huruf sama namun beda sifat. Saya ulangi lagi, idgham jinsi adalah apabila ada dua huruf, yang satu mati, yang satu hidup, sama makhraj namun beda sifat. Jadi makharijul hurufnya atau tempat keluarnya huruf itu sama, yang berbeda adalah jenisnya, sifatnya ya. Jadi dua huruf ini berbeda. Contoh dari idgham jinsi adalah tak mati bertemu dal atau bertemu to. Nah, contoh dari tak mati ketemu dal atau to itu ujibat da'watukuma, ujibat da'watukuma, amanat ta'ifah. Jadi ketika membaca ujibat da'wah adalah seolah-olah dalnya itu ditasydid, jadi memasukkan ke huruf yang kedua. Kemudian yang kedua amanat ta'ifah, seolah-olah to itu ditasydid, jadi langsung memasukkan cara membacanya. Amanat ta'ifah, bukan amanat ta'ifah tapi amanat ta'ifah, seperti itu. Kemudian ada dal mati bertemu do, contohnya izzolamu, izzolamu. Wadala fitai bilam tirai, wala mahal wabal wakul firai, mislu laqad taba wakul rohbihkumi, wal kullu ja'a bittifaqi fa'lami. Dalam nadam ini menjelaskan tentang idgham jinsi, namun lebih spesifiknya nadam ini itu menjelaskan tentang idgham mutaqariban ya. Idgham mutaqariban, idgham itu memasukkan, qarib itu yang dekat makhraj dan sifatnya. Contohnya ada tak mati bertemu dal. Contohnya ketika ada dal mati bertemu tak. Laqad taba masuk ke huruf yang kedua yakni taknya ditasydid. Jadi cara membacanya mentasydid tak. Laqad taba, lam mati
bertemu ro. Kul robbi. Bukan membacanya kul robbi, tapi kurrobbi. Kurrobbi. Nah, seperti itu cara membacanya idgham mutaqaribain. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Di video nanti kita akan membahas peta konsep dari 3 hukum bacaan penjelasan di dalam kitab Syifaul Jinan. Kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.